Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayyuhal ikhwah al-ahibba, nahmadullah ta'ala ala ni'amihi al-katsira hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal fasal li ajli ta'allumi fi ilmin nahwi wa syaraf. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib ayyuhal ikhwah, untuk kali ini kita akan pelajari materi shorof karena Ustadz Fahroni berhalangan hadir, kemudian juga beliau mengusulkan untuk ditunda pekan depan. Kemudian saya berpikir kelihatannya perlu untuk mengenalkan ilmu shorof kepada ikhwah sekalian, maka kali ini saya isi untuk mengisi tentang ilmu shorof, ya, tentang ilmu shorof. Kubaila an nabda'a darsana, hayya nabda' darsana bitilawati biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ullaha ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Sebelumnya sudah pernah mengenal ilmu shorof, Aldi? Ma huwa ilmu shorof? Apa pengertian ilmu shorof? Perubahan bentuk kalimatnya. Perubahan bentuk kalimat atau bentuk kata. Ya, oke. Kalau Aldi ada pandangan lain? Oh ya. Kalau Ummu Surudin ada ma huwa ilmu shorof? Perubahan satu bentuk kata ke bentuk yang lain. Apa perbedaan antara nahwu dengan shorof? Coba. Nahwu itu perubahan akhir kalimatnya, yaitu ya, dengan huruf di akhirnya atau harokat di akhirnya. Ya. Baik. Kurang lebih sudah mendekati betul, alhamdulillah. Kita akan singgung mempelajari ilmu shorof ini secara mendasar, ya, dari kitab Al-Amsilah Tasrifiyah. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan ma huwa ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Taib ayyuhal ikhwah, nabda darsana bil basmalah. Khalas qara'na. Ma huwa ilmu shorof, ya. Awalan, ma huwa ilmu nahwi, ya. Nahwu dalam bahasa kita, ya, seperti halnya kita pelajari di kitab Al-Jurumiyah, yakni pengertian i'rab. Ma huwal i'rab? Ya, ma huwal i'rab? At-taghyiru fi awakhiril kalimi lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Lupa. Apa itu i'rab? Ya kan, nahwu adalah, jadi kita harus mempelajari dalam bahasa Arab ini dua ilmu yang nggak bisa terlepas satu sama lain. Ada yang mengibaratkan nahwu ini seperti bapaknya, ayahnya, karena ilmu nahwu itu yang mempelajari kedudukan kata. Sedangkan shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Ya, jadi ibaratnya shorof ini adalah ibunya, nahwu adalah bapaknya, dan anak-anaknya ini adalah ya ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan kedua ilmu ini kita akan bisa membaca kitab, dan kita bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar, ya.
dengan baik dan benar. Baik, itu adalah penjelasan dari ilmu nahwu dan shorof secara mendasar. Ya, tapi secara pengertian, nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan kata dalam kalimat. Ya, kalimat di sini bisa diartikan juga kalimat secara menyeluruh ya, atau jumlah, ya, serta harokat akhirnya atau kata per kata. Ya, contoh umpama saya bilang, ya, jadi ilmu nahwu adalah, kita tulis ya, nahwu adalah ilmu yang mempelajari apa? Kedudukan kata. Kedudukan kata yang ditandai dengan harokat yang berbeda-beda. Ya, berdasarkan kedudukannya atau karena perbedaan amil yang masuk. Ya, kalau dalam ilmu kitab Al-Jurumiyah kita mengenal karena perbedaan amil-amil yang masuk, karena perbedaan faktor-faktor yang masuk. Contohnya, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ya, di sini kita menemukan wilayah di mana ilmu nahwu itu kita pakai, kita bahas, yakni ilmu yang mempelajari kedudukan kata yang ditandai dengan harokat akhir ya. Di sini ada harokat akhir yang berbeda-beda. Kita menemukan di sini Muhammadun berharokat apa? Dhammah. Sebagai apa kedudukannya? Tarkibnya fa'il ya. Jadi kalau saya tanya tarkibnya, tarkib itu susunan ya. Itu sebagai fa'il ya, atau mahalnya. Mahal itu kedudukan. Tarkib itu susunan, mahal itu kedudukan. Kalau dalam bahasa pesantren ya, mahal itu kedudukan, tarkib itu susunan. Tarkibnya sebagai fa'il. Ya, mahalnya rofa ya, mahalnya kedudukannya apa? Rofa. Ya, fa'il wajib dibaca apa? Rofa. Rofanya dengan apa? Rofanya dengan doma. Ya, rofanya dengan doma. Kenapa dengan doma? Nah, karena isim mufrad. Itu secara i'rabnya gitu. Jadi Muhammadun. Jadi kalau tarkib Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dakhiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Hakada. Itu adalah i'rabnya ya. Ya kalau di pesantren modern itu nggak dibahas Aldi ya. Jadi tapi ada baiknya kita juga mempelajari itu. Ya. Rofa-nya karena sebagai fa'il ya. Fa'il ditandai dengan fa. Kalau dalam bahasa kitab qara'a maca Muhammadun sapa Muhammad ya kan? Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana sebagai apa? Tarkibnya berarti sebagai maf'ul ya, maf'ul. Mahalnya nasab. Alamatnya fathah. Kenapa isim mufrad? Hakada. Ya sudah belajar ilmu apa? Kitab Al-Jurumiyah, insyaallah sudah sedikit banyak memahami. Jadi itu adalah perubahan wilayah daripada ilmu nahwu. Contoh lagi, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun sebagai apa tarkibnya? Mubtada ya. Mubtada. Mahalnya rofa ya. Mubtada wajib dibaca rofa Aldi ya. Wajib dibaca rofa. Kalau dalam bahasa kitab mubtada itu yang diterangkan apa? Yang diterangkan. Qaimun sebagai apa? Khobar. Khobar wajib dibaca apa? Mahalnya rofa. Ya. Tanda rofanya apa dengan? Doma karena sebagai ismul mufrad. Qaimun khobar itu juga sebagai menerangkan kalau dalam bahasa kita ya, MD. Biasanya ditandai dengan adalah. Zaidun adalah orang yang berdiri ya kan gitu. Sekarang ilmu nahwu, ma huwa ilmu nahwu ya. Di sini kalau dalam bahasa
saya punya kitab namanya Ilmu Sharaf, Mukhtasar Ilmu Sharaf. Ini juga di Gontor, kelas 2. Berbahasa Arab semua. Karena kalau di Gontor kelas 2 sudah berbahasa Arab ya, jadi penjelasannya. Secara makna, sharaf itu adalah at-taghyir. Apa? At-taghyir. At-taghyir itu apa? Perubahan ya. Sharaf adalah at-taghyir. Secara maknawi atau istilahi, nau'ut taghyiratil kalimatil arabiyyah fi tasrifil istilahi. Perubahan bentuk asal kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lain untuk mendapatkan makna yang sesuai harapan ya. Kalau di sini kita makna la terlek, yakni perubahan kalimat bahasa Arab dalam tasrif istilahi ya. Seperti itu. Baik, contohnya, contoh dari perubahan sharaf. Jalasa Zaidun fil majlisi. Majlisi, ya. Majlisi. Jalasa ayu fi'lin? Fi'lul madhi. Fi'lul madhi mabniun alal fathi, ya. Alal fathi, ya. Mabniun alal fathi ya. Kemudian Zaidun kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Mahalnya apa? Rafa. Rafanya dengan doma. Fil majlisi. Fil al majlisi fi ayyi mahalin? Jar yaitu khafat ya. Susunan tarkibnya jar wal majrur. Tarkibnya jar wal majrur. Jarnya dengan apa? Kasrah karena si mufrad. Itu wilayah nahwu. Tapi jika kita bicara sharaf, perubahan dari jalasa ke bentuk majlis namanya sigot ya. Apa? Sigot itu artinya apa? Nah, sigot itu artinya bentuk ya. Dalam sharaf itu ada berapa bentuk? Ayo, ada berapa sigot? Ada yang 10, ada yang 11 ya. Jadi pertama adalah fi'lul madhi. Kalau majlis ini sigotnya apa? Majlis ini ayo. 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 Sigotnya apa? Ya, isdorof makan. Betul. Jadi kalau kita tasrif, jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun pada kamajlusun ijlis. Majlisun. Nah, ini adalah dorof zaman, dorof makan, ya dorof makan. Majlisun. Lah perubahan satu bentuk ke bentuk majlis ini adalah wilayah sharaf. Pokoknya kalau nahwu itu perubahan harokat akhir kata, sharaf perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain, ya. Jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun. If jalasa yajlisu berarti ijlis ya. La tajlis majlisun. Hakada. Seperti itu. Kemudian mengenal tasrif. Turunan dari kata sharaf. Jadi kalau sharaf itu ilmu derivasi kata. Ilmu turunan kata. Ya, contoh, ya, kataba al-katibu alal maktabi. Kataba al-katibu alal maktabi. Nah, ini satu asal kata. 1, 2, 3. Asal katanya apa? Kataba. Sigotnya apa yang kataba? Fi'lul madhi. Al-katib sigotnya apa? Isim fa'il ya. Isim fa'il. Nanti diperjelaskan lagi di penjelasan berikutnya. Alal maktabi. Dorof makan. Maktabun miktabun ya. Maktabun. Lah, proses perubahan ini namanya adalah tasrif. Ya, tasrif itu dijelaskan di buku ini, buku kuning.
dari mulai dulu saya pelajari kelas 5 SD, bukunya nggak berubah seperti ini. Persis plek. Ya, jadi kalau kita menghafal sekarang itu nggak akan berubah sampai anak cucu kita insya Allah. Dan ini adalah ilmu-ilmu yang menjaga Al-Quran dan hadis ya. Seperti itu. Jadi tasrif itu adalah perubahan, proses perubahannya. Proses dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang mentasrif. Makanya tasrif dibagi menjadi dua. Apa saja tasrif? Istilahi dan lugawi. Ya, istilahi dan lugawi ya. Boleh minta ambilkan akhi Aldi supaya khudli mimha hakada al-ahmar faqat. Saya belum yang merah itu aja, pakai yang itu. Saya belum menemukan penghapus yang saya cari-cari belum ketemu. Syukran ya akhi. Soalnya ini mic-nya nanti kesulitan. Ya. Baik. Tasrif dibagi menjadi dua. Apa? Istilahi ya, dan lugawi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, akhi Aldi? Nafi, ya. Tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk. Ya. Istilahi perubahan kata berdasarkan perubahan bentuk, perubahan sigot. Jadi kata kuncinya istilahi adalah sigot. Apa? Perubahan berdasarkan bentuk yang berbeda-beda. Kata kuncinya apa? Sigot ya. Perubahan kata berdasarkan sigot atau bentuk yang berbeda-beda. Contoh, dari kataba menjadi katibu menjadi maktabun, ini pasti istilahi. Kalau lugawi itu perubahan kata berdasarkan apa? Nah, berdasarkan jumlah subjek ya. Jumlah subjek, secara makna persisnya jumlah subjek maupun jenis pelakunya ya. Jumlah subjek atau jenis pelakunya, baik mudzakkar maupun muannas ya. Contoh, kataba, kalau hiya menjadi apa? Katabat ya, katabat. Kalau anta, anti. Nah, ini pasti lugawi karena didasarkan pada jenis pelaku dan jumlah subjeknya. Tapi kalau istilahi itu berdasarkan sigot yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali dalam bahasa Arab itu secara derivasi berakar dari kata yang asal. Contoh, katibun, penulis, asalnya kataba. Ya. Tapi ada juga, jadi kata itu dibagi menjadi dua. Ada mustaq, satunya apa? Ada jamid. Ya. Gini, Aldi mulai bingung ya. Penuh. Nanti slide-nya saya kasih. Bisa dipelajari. Insya Allah mudah kalau lihat slide-nya. Jadi kalimat berdasarkan asalnya ya. Kalimat itu artinya apa? Kata ya. Ada mustaq. Apa yang pertama? Mustaq, yang kedua jamid. Mustaq itu yang punya akar daripada fiil. Jadi kata yang memiliki akar dari bentuk yang lainnya. Ya. Nanti saya kasih filenya karena nggak ada proyektor di sini. Jadi mustaq itu kata yang berakar dari bentuk kata yang lain. Contoh, katibun, akar katanya apa? Kataba. Maktabun, akar katanya apa? Kataba juga. Kalau jamid itu lawannya mustaq, tidak memiliki derivasi kata, turunan kata. Contoh, jabalun. Jabalun artinya apa? Gunung. Asal katanya apa? Enggak ada. Nah, seperti itu ya. Itu jamid namanya. Jamid itu kalau dalam bahasa kitab
atos apa ya jam itu pokok seperti itu. Kalau bahasa mudahnya tasrif istilahi itu tasrifannya ke samping, kalau tasrif lugawi tasrifannya ke bawah, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Hal fahim tuh? Fahimna. Nah, taib. Sekarang kita akan membahas tentang sigot ya. Sigot, menyinggung tentang sigot. Sigot tadi ada 11 atau 10. Yang 10 itu meringkas masdar itu hanya satu. Yang 11 masdar mim itu diperinci lagi. Oke, kita ini ya, kita hapus. Sorof ini penting Ikhwan sekalian. Karena kenapa kemarin dalam penyampaian mufrodat itu selalu fi'il madhi dan mudhari'? Karena harus bergandeng. Kalau kataba yaktubu, kalau jalasa, kalau qoma, kalau nama tidur, yanamu, nama yanamu. Ya. Kalau qara'a yaqra'u ya, kataba yaktubu, jaro lari, yajri ya. Nah, jaro yajri ya. Ana ajri ya. Ya, jadi itu harus satu gandeng karena akan punya rumus yang berbeda-beda di sini. Nah, dulu ini saya belajar wajib hafal semua. Jadi waktu itu usia saya masih kelas 5 SD. Saya ingat ustaz saya kalau nggak hafal itu dipukul pakai pulpen besi. Ya makanya sampai sekarang masih hafal karena hafalannya waktu kecil ibarat mengukir di atas batu ya. Tinggal baca sekali sudah bisa gitu ya. Karena memang itu kelebihannya kita belajar dari kecil. Iya sekarang sidang itu beda. Sidang. Apa viral, diviralkan akhirnya ustaznya kena. Ya, oke. Sekarang sigot. Sigot. Oke ya, sigot. Sigot yang pertama apa? Fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu secara makna apa? Bentuk lampau ya. Fi'lun yadullu ala, kalau dalam secara tasrif atau kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Jadi setiap fi'il yang menunjukkan waktu lampau, fi'il madhi. Contohnya apa tadi? Kataba. Apalagi? Qara'a ya, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari'. Contohnya yaktubu. Ada dua cara Ikhwan sekalian memahami sigot ini. Bisa kita benar-benar hafal kitab ini, kemudian kita secara otomatis itu bisa merangkai tanpa ragu, ya, bahwa ini akar katanya sama. Contohnya, mata anta dihabun ila Surabaya, dihabun, mata anta dahibun ila Surabaya, ya, anta dahib apa? Sebagai apa? Dahib ayu fi'lin ayu sigotin, dahibun. Anta dahibun. Isim fa'il ya. Isim fa'il. Jadi itu akan berlangsung secara feeling ya. Yaktubu, yaqra'u. Kemudian yang ketiga apa bentuk yang ketiga? Masdar ya. Masdar ghairu mim ya. Kalau dalam yang keempat masdar mim ya. Kalau itu sebenarnya perbedaan di kalimatnya atau penggunaannya gimana? Masdar ghairu dan masdar mim gitu. Afan, yang pertama itu adalah masdar ghairu mim, yang kedua masdar mim ya. Dari sisi kata itu sudah ada bentuk yang berbeda. Kalau yang keempat masdar mim ada ketambahan mim. Ya, ada ketambahan mimnya. Contohnya
Contohnya apa? Di sini yang tetapi kita tidak bisa serta-merta memakai semua masdar mim. Tentunya kita kembalikan sama orang Arab, ya. Ada masdar mimi, ada masdar ghairu mimi, ya. Contoh fathun, fataha yaftahu fathan. Ya, fathan itu juga masdar, ya. Fathun, ya, fathun, kemenangan, membuka dan sebagainya. Kalau masdar mimnya apa? Maftah, fataha yaftahu fathan wa maftahun, ya. Maftahun. Terus kapan kita pakai maftahun, Ustaz? Sebenarnya ini kembali ke adat seringnya umumnya kita menggunakan kata tersebut atau tidak. Tidak semua kata itu serta-merta kita pakai masdar mim. Tetapi ada yang pakai masdar mim. Contohnya yang paling sering kita pakai mardotun, mardotilah. Mardotun, ya. Ini masdar mim. Kalau yang umumnya sering dipakai itu masdar ghairu mim atau masdar mim, ya. Masdar mim. Afan, masdar ghairu mim, saya kembali ya. Masdar ghairu mim yang sering kita pakai. Contoh lagi makhofatun. Ya, makhofatun, ketakutan, ya. Khofa ya khaufu khaufan wa makhofan wa makhofatan, ya. Makhofatun. Apalagi yang masdar mim yang sering kita pakai? Mau'idun, janji, ya. Mau'idun. Mau'idun. Keduanya ini sama. Masdar itu bentuk isim yang dirubah daripada bentuk fiil. Contoh, kata bayak tubuh itu bisa kitabah, bisa juga kitaban, ya. Masdarnya kitab, kata bayak tubuh itu bisa kitaban atau kitabun. Maka kitabun ini masdar, ya, masdar daripada kataba. Atau juga masdarnya bentuknya kitabah, tulisan. Nah, ya kan? Jadi intinya adalah bahwa bentuk masdar yang apa? Ghairu mim itu lebih sering kita pakai. Seperti itu, bisa dipahami. Tadi pertanyaan gimana? Berarti kalau untuk maknanya seperti apa? Sama. Penggunaannya Iya. Jadi masdar itu bentuk isim yang berasal daripada fiil. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Running, ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kan isim yang berasal dari verb, ya. Noun yang berasal dari verb. Istilahnya apa saya nggak tahu, ya. Apa? Gerund. Saya lupa. Ya. Ya, lewat aja nggak pernah. Gimana mau lupa, ya. Oke. Setelah masdar mim apa? Isim. Kata bayak tu bukat ban wa maktaban fahuwa katibun. Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, ini yang sering kita pakai. Ya, di ilmu-ilmu modern seperti di program bisa itu dia menggunakan tasrif beberapa saja, tidak secara menyeluruh daripada sigot, hanya sigot-sigot yang sering digunakan. Kata bayak tubuh, katibun, maktubun, uktub. Jadi masdar ini nggak dihitung. Padahal kalau kita memakai bahasa kitab, ini juga banyak digunakan dalam bahasa kitab. Isim fa'il. Isim fa'ilnya fathah apa? Fatihun, ya. Anta fatihun, anta fatihul bab. Kamu adalah yang membuka pintu, orang yang membuka pintu. Penulis apa? Katibun. Ya. Dan seterusnya. Ya, fa'ilun. Kemudian berikutnya isim fa'il, isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Isim maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Kalau fatihun apa? Isim maf'ulnya? Fatahah? Enggak, bentuk dari isim maf'ul, ya, maftuhun, ya.
Maftuhun. Kalau katibun? Apa, Aldi? Maktubun, ya. Maktubun. Jadi secara otomatis, ya akhi, ismuka maktubun fi hadal kitab. Jadi apa artinya? Enggak, ismuka maktubun fi hadal kitab. Ya, paham tak? Nah, jadi namamu tertulis di buku ini kan gitu ya, umpama. Otomatis kita harus menggunakan maktubun. Tafadhal. Oke. Boleh buka satu lagi buat adik. Tidak apa-apa, ini putri nih. Ya. Oke ya. Jadi yang keberapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isim maf'ul. Contoh lagi. Al-babu maftuhun. Ya. Jadi kita secara secara otomatis ketika dalam berbicara bahasa Arab itu tidak akan bisa terlepas menggunakan sigot-sigot ini. Coba bagaimana kita mengungkapkan jika tanpa sigot isim maf'ul untuk mengungkapkan pintu itu terbuka. Al-babu yuftah, ya, atau gimana? Kan al-babu maftuhun. Maftuhun itu terbuka atau dibuka. Kita juga mengenal dalam bahasa Inggris, the door is opened, ya. Ada D-nya, opened, ya. Terbuka, ya kan? Kalau secara makna kan dibuka. The door is opened, ya. Ada D-nya. Nah, ini isim maf'ul yang dikenai pekerjaan. Kalau isim fa'il, subjek yang melakukan. Kalau masdar apa? Isim masdar, ya, bentuk isim yang diawali dengan mim. Kalau masdar tanpa ghairu mim, ya, fi'il mudhari' apa kata dalam bahasa Indonesianya? Akan dan fi zamanin halin awil mustaqbal. Sekarang atau yang akan datang. Jadi mudhari' ini bisa dua waktu. Hal atau yang akan datang. Seperti itu. Ya, maka dalam Al-Qur'an pun banyak sekali yang menggunakan waktu fi'il mudhari' karena berlangsung terus-menerus. Ya. Innallaha yaghfiru liman yasha, itu yaghfiru, Allah terus berlangsung, ya, seperti dan sebagainya. Isim maf'ul. Oke, yang ketujuh apa setelah isim maf'ul? Fi'il amar, ya. Fi'lul amri. Apa dalam bahasa Indonesia kita mengenal? Kalimat perintah, kata perintah. Uktub. Kalau fathah, iftah. Nah, di sini itu kita perlunya hafalan atau feeling. Bisa dua cara. Satu adalah kita menghafal. Kedua, kita sering menggunakan atau menemui kata tersebut, jam terbang. Kalau di pesantren modern, itu jam terbang seringnya digunakan. Tapi kalau mentasrif belum tentu bisa kadang. Tapi kalau di pesantren Salafiyah, di Lirboyo, hafal dulu. Bisa jadi ya, di sini hafal. Nah, tapi kadang belum pernah menggunakannya terkadang. Nah, uktub, iftah. Kalau berdiri, berdirilah. Apa ya? Kum. Nah, kum. Kalau bukalah, iftah. Kalau larilah, tadi jaro yajri. Ijri. Kalau qala yakulu, mengucapkan, kul. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Kemudian, ya, itu secara otomatis ada dua pilihan. Bisa mentasrif, secara menyuruh semua sigot, atau kita sering menggunakan atau menemuinya, ya kan? Seperti itu. Alima ya'lamu, mengetahui, ketahuilah apa? I'lam, ya. I'lam. Kalau wadu ayadau, meletakkan. Do. Nah, hakada. Ya, seperti itu. Kalau rodiya yardo, ridoilah.
Nah, irdo. Ya, irdo. Babnya semakin ke sini akan semakin itu menemukannya ya. Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian setelah fi'lul amr apa? Fi'lun nahyi. Nah, fi'lun nahyi ya. Coba kita tasrif. Kata fa'ala yaf'ulu. Istilahi ya. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fi'lun nahyi, larangan. Uktub menjadi apa? La taktub. Nah, la taktub. Ifta menjadi apa? La taftah. Nah. Ya, la taktub di sini itu fi mahali apa? Jazm. Fi mahali jazm, ya. Nah, oke, jazmnya dengan sukun karena fi'lun nahyi ya. Kemasukan la nahiyah. La nahiyah ini termasuk la yang disebabkan yang menyebabkan fi'lul mudhari' menjadi madzum. Jadi kenapa kok fi'il dibagi menjadi 3 saja? Madi, mudhari', amr. Nahyinya kemana? Ya kan? Karena asalnya nahyi itu adalah fi'lul mudhari' yang kemasukan la nahiyah. La nahiyah itu masuk daripada amil jawazim. Paham tuh? Lama, alama. Nah, termasuk adalah la an-nahiyah. La untuk melarang. La taktub. Hakada. Suma yang kemudian berikutnya apa? Yang ke-8? Ya, dorob zaman sendiri ya. Berarti ismul makan aja. Kita memakai ismul makan, afwan. Ismul makan wal zaman, ya. Ismul makan wal zaman, sahih. Ismul makan. Kemudian yang ke-9, ismul zaman. Itulah kenapa di dalam tasrifnya 2 kali disebutkan ya. Maf'alun, mif'alun. Contohnya maktabun. Ya kan? Maktabun. Apalagi coba? Yang menggunakan ismul makan. Masjidun. Masjid itu tempat apa? Sujud. Masjidun. Ya. Kemudian mat'am. Apa mat'am? Kantin atau restoran, tempat makan. Itu sigotnya kalau ditanya, itu ismul makan. Jadi ta'ala ilal mat'am. Mari kita ke tempat makan atau restoran ya, mat'am. Ya. Kemudian mal'ab. Apa mal'ab? Tempat bermain atau lapangan. Nah, itu juga sekali ditanya sigotnya apa? Pertama gini pertanyaannya. Contoh maktabun. Maktabun ini mustaq atau jamid? Mustaq ya, atau berasal dari perubahan kata dari bentuk yang lain. Ya. Asal katanya apa? Kataba. Maktabun sigotnya apa? Ismul isim makan. Fahim ya akhi tak jalani. Nanti saya kasih filenya. Ini file ya. Ismul makan. Jadi urutannya seperti itu. Pertanyaan itu enggak ditemukan di nahwu, di i'rab enggak ada. Akhirnya hanya maktabun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Tapi kalau kita bicara shorof, bicara asal katanya. Ya, perubahan derivasi katanya. Kemudian setelah ismul zaman, lah ismul zaman contohnya apa? Contohnya maulidun. Nah, apa maulidun? Waktu lahir. Mata mauliduka ya akhi. Nah, hakada. Kapan apa namanya? Waktu lahir kamu, maulid, ya, maulid, ya, maulidun nabi, ya. Kemudian contohnya lagi maghribun. Apa maghrib? Waktu tenggelamnya matahari, maghrib. Hakada. Suma lagi masyrikun. Apa masyrik itu? Timur, ya. Masyrikun timur, tempat terbitnya matahari, ya. Masyrik ismu zaman.
waktu terbitnya matahari. Kemudian yang ke-10, apa yang ke-10? Ismul ala. Ya, yang ke-10 ismul ala. Ismul ala itu apa? Alat. Apa? Ya, alat. Contohnya apa? Miftahun. Mirwahatun ya, mirwahatun ya. Asalnya mirwahun, tapi bisa juga berubah menjadi mirwahatun. Ya, banyak sekali kata yang berubah dengan ditambahi tak marbutoh. Contohnya miknasatun. Apa miknasatun? Sapu. Asal katanya apa? Kanasa. Berarti miknasatun sigotnya apa? Ismul alat ya. Isim yang menunjukkan alat. Ya. Banyak sekali. Mitrokotun palu, torokayat ruku, ya kan? Mengetuk. Itu banyak sekali. Dan itu otomatis kita akan kita pakai dalam percakapan juga. Mau nggak mau akhirnya bisa jam terbang atau hafal ini. Ya, seperti itu. Mimsahatun apa bang? Hapus. Asal katanya apa? Mimsaha, masaha. Masaha yamsahu, mimsahatun. Mirsamatun juga. Asal katanya apa? Rosamayar sumu, menggambar. Nah, hakata. Oke, habis salat sudah selesai. Berarti tandanya kasroh. Jadi uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Oke, hal fahim tuh? Oke, ada yang belum paham? Oke ya. Oke, sekarang kita coba cek. Alimun. Sigotnya apa? Isim? Fa'il. Wazannya apa? Wazan rumusnya. Nah, kalau ditanya wazan berarti rumusnya fa'ilun. Ya. Wazan itu rumus fa'ilun. Nah, alimun wazannya fa'ilun. Kalau miftahun sigotnya apa? Ismul alat. Wazannya apa? Mif'alun. Maktubun tertulis. Sigotnya apa? Isim maf'ul. Ya, sigotnya isim maf'ul. Sudah. Maktubun. Sigotnya wazannya maf'ulun. Nah, seperti itu. Kalau kita ketika membaca kitab, kita akan menemukan akar kata yang sama sehingga bisa meraba maknanya. Kalau kita bisa, oh ini akarnya masjidun dari sajadah, pasti tempatnya sujud, ya kan? Karena ismul makan. Nah, itu fungsinya daripada sorof. Jadi kita nggak akan bisa membaca kitab tanpa memahami sorof dengan baik. Semakin pemahaman kita baik sorof dan nahwu dipadukan, tadi seperti ayah dan ibunya, itu akan menemukan turunan ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Oke. Sekarang isim domir ada berapa? 14. Coba kita tasrif ya. 1, 2, 3. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Kalau fa'ala ditasrif lugawi. Fa'alat, fa'al, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini ada rumusan sebenarnya ya. Fa'ala ini kan 3-3. Yang bawah itu mufrad, tasniyah, jamak, mufrad, tasniyah, jamak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini mudzakkar, ini muannas. Ini ghaibah, 2 ini, yang ini mukhatab. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya. Coba sekarang tasrif kataba. Katabna. Fataha.
Fatatuma fatatum. Fatati fatatuma fatatuna. Fatatu fatana. Sekarang yaftahu, yaktubu fi'il mudhari' lebih susah. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani. Apa? Yaktubna. Yaktubna. Apa? Yaktubna. Yaktubna, taktubna. Nah, setelah taktubna kemudian taktubina. Ya, taktubina, taktubani, taktubna. Jadi yang pertama itu yaktubna, yang huna, yang antuna apa? Taktubna. Jadi kalau huna apa? Huna yaktubna. Ya. Kalau antuna taktubna. Jadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubuna. Afan? Yaktubna, taktubina, saya jadi bingung ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ya, saya jadi kebelibet juga akhirnya kita. Ya. Itu nanti bisa dipelajari berikutnya. Taf'ulu. Jadi yang pertama hunna itu yaf'ulna. Sedangkan antuna taf'ulna. Jadi tiga ini adalah ghaibah, mukhatab, kemudian ini mutakalim. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kendala di sharaf itu apa coba? Hafalin. Masih kan kalau blunder apanya dari tasbih kan masih ngerangkai dulu tuh. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara bahasa kitab dengan bahasa percakapan itu lebih mudah bahasa kitab. Kalau bahasa kitab itu bisa kita raba, sudah ada buku kita meraba kemauan daripada mu'alif, penulis. Ya, jadi sudah ada tinggal merangkai, meraba dengan nahwu sorofnya. Tapi kalau kita berbicara itu terkadang juga kebiasaan yang sering dipakai katanya berbeda-beda. Ungkapan-ungkapannya. Nah, seperti itu. Ya, karena saking kayanya bahasa Arab. Saking kayanya bahasa Arab. Bahkan satu kitab dengan kitab yang lain itu gaya bahasanya berbeda. Ada yang penulis bahasa Arabnya itu mudah dipahami, mudah dicerna. Mungkin dia bahasanya ringan ya. Ada yang bahasanya itu sulit. Karena satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki lebih dari 7 kata dalam bahasa Arab. Onta berpunuk 1, onta berpunuk 2, ya, dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Alhamdulillah Pak Jalani bisa hadir ya sore ini. Ya, nanti filenya ini saya share, nanti bisa dipelajari ya. Sangat mudah, sangat mudah. Cuman memang sorof ini butuh waktu. Ya tadi ada 2 pilihan. Kita menghafal atau cukup nanti jam terbang yang ininya. Pokoknya setiap kata itu harus bergandengan dengan fi'il mudhari'. Kemarin kita ngasih beberapa kosakata ya. Coba saya cek hafalannya antum yang mufrodat. Ini wajib dihafal ya. Yang pelajaran masih dihafalnya. Iya. Abaha yubihu apa artinya? Kan? Aba ya'ba. Ya, ini harus dihafal kan. Masih ngapalin yang apa? Materi yang kudu itu. Oh, gitu. Tangan ini kepala untuk tempat terbusun dan ini. Sebenarnya kalau belajar bahasa yang paling baik itu ya kalau bahasa teori ya itu harus secara fun. Jadi setiap waktu itu bisa jadi waktu untuk belajar. Sebelum tidur kita buka-buka mufrodat.
menemukan kosakata baru kita hafal sambil membayangkan bendanya atau membayangkan kata kerjanya dan sebagainya. Oke. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillah fi hadzal masa ta'alamna an ilmi sarf wa ta'alamna an siyaq fil af'al. Idan ta'alamna an fi'il madhi, mudhari', ismul masdar, masdar mim, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'lul amri, fi'lul nahyi, ismul makan wa zaman wa ismul ala. Ya. Jadi perubahan bentuk ini harus kita pahami. Sehingga nggak menutup kemungkinan seorang ketika berbicara bahasa Arab itu mengatakan katabal katibu alal maktabi, jalasa yajlisu alal fil majlisi. Nah, jadi dengan satu akar kata itu bisa ke bentuk-bentuk yang lain. Iya, nadoro an-nadiru al-mandoro bil mindori. Nah, ya kan? Bil mindor apa? Kacamata. Sigotnya apa? Ismul ala, ya, ismul ala. Wazannya mif'alun. Hakada. Itu nanti dipelajari di ilmu sharaf secara detail ya. Baik, alhamdulillah, nahtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa nat'ullaha wa nahtatim bitilawati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.